Salam jumpa Bapak Ibu peserta e-learning Bendahara Penerimaan. Pada video sebelumnya, Bapak Ibu telah mempelajari pemungutan dan penerimaan setoran PNBP dari wajib bayar. Bagaimana? Bapak Ibu masih ingat? Semoga masih ingat ya Bapak Ibu. Melanjutkan pembahasan kita mengenai pemungutan dan penyetoran PNBP, kita akan belajari penyetoran PNBP ke kas negara. Berikut penjelasannya. Pembayaran dan penyetoran PNBP terutang. Wajib membayar PNBP terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yaitu Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau lembaga lain yang berfungsi sebagai collecting agent. Mekanismenya, pertama, wajib bayar membayar kepada mitra instansi dan mitra instansi menyetorkan ke kas negara. Mekanisme kedua, wajib bayar langsung menyetorkan ke kas negara. Mekanisme ketiga, wajib bayar membayar kepada bendara penerimaan dan bendara penerimaan menyetorkan ke kas negara. Mekanisme keempat, wajib bayar menyerahkan kepada petugas pungut dan petugas pungut menyerahkan kepada bendara penerimaan, kemudian bendara penerimaan menyetorkan ke kas negara. Dalam hal tertentu, wajib bayar dapat melakukan pembayaran PNBP terutang melalui instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP. Dalam hal pertama, kondisi geografis tidak memungkinkan. Kedua, jumlah PNBP yang disetorkan tidak signifikan. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Dan atau keempat, PNBP yang terlebih dahulu harus memperhitungkan kewajiban pemerintah. Wajib bayar, instansi pengelola PNBP, mitra instansi pengelola PNBP, wajib membayar atau menyetor seluruh PNBP terutang ke kas negara paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran. Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi, maka Kementerian Keuangan menerbitkan surat pernyataan pembayaran penyetoran PNBP terutang pada hari kerja berikutnya dan tidak dikenakan sanksi keterlambatan berupa denda. Instansi pengelola PNBP dan atau mitra instansi pengelola PNBP yang menerima pembayaran PNBP wajib menyetor seluruh PNBP ke kas negara paling lambat pertama pada akhir hari kerja yang sama dalam hal pembayaran PNBP dari wajib bayar diterima sampai dengan pukul 12.00. Pada akhir hari kerja berikutnya dalam hal pembayaran PNBP dari wajib bayar diterima setelah pukul 12.00 atau hari libur. Dalam kondisi tertentu, instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP dapat melakukan penyetoran ke kas negara di luar jadwal, yaitu apabila pertama, kondisi geografis tidak memungkinkan penyetoran setiap hari. Kedua, biaya penyetoran di atas PNBP. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Dan atau keempat, komplikasi perhitungan berkaitan hak dan kewajiban pihak lain. Dan terakhir, rekomendasi hasil pengawasan PNBP, pemeriksaan PNBP, dan atau hasil pemeriksaan PNBP. Verifikasi pembayaran PNBP, antara lain kesesuaian variabel pembentuk kewajiban PNBP, ketepatan waktu pembayaran, ketepatan nominal PNBP yang dibayarkan, dan kebenaran data dukung. Konsekuensi laporan PNBP tidak lengkap atau tidak benar. Pertama, penundaan layanan. Kedua, penghentian layanan. Ketiga, permintaan penghentian layanan negara lainnya kepada instansi lainnya. Sanksi pembayaran dan penyetoran PNBP terutang. Wajib bayar tidak membayar PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi.
sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari bagian PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan untuk paling lama 24 bulan. Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBP terutang, instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP menetapkan PNBP terutang. Penetapan PNBP terutang didasarkan pada pertama, hasil verifikasi dan atau monitoring oleh instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP. Kedua, laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar. Ketiga, putusan pengadilan, dan atau keempat, sumber lainnya. Penyimpanan PNBP. Apabila PNBP diterima secara tunai oleh bendahara penerimaan atau petugas pungut, PNBP disimpan di brankas atau rekening bendahara penerimaan. Ketentuan penyimpanan PNBP. Lamanya penyimpanan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan. Kedua, uang PNBP tidak disimpan atas nama pribadi pada bank atau kantor pos, namun harus disimpan atas nama jabatan. Mekanisme penyetoran ke kas negara. Wajib bayar atau wajib setor melakukan penyetoran atau pembayaran PNBP menggunakan kode billing. Kode billing diterbitkan oleh sistem billing Simponi. Kode billing diperoleh dengan melakukan perekaman data ke sistem billing Simponi. Kode billing memiliki masa aktif selama 7 hari sejak diterbitkan. Pengesahan penerimaan PNBP. Pengesahan penerimaan PNBP melalui bank akan mendapatkan NTPN dan NTB. Melalui bank pos akan mendapatkan NTPN dan NTP. Melalui lembaga lain akan mendapatkan NTPN dan NPL. Bapak Ibu, demikian penjelasan mengenai penyetoran PNBP ke kas negara. Pada video selanjutnya, masih membahas